Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya untuk membangun CV ya, CV yang kemarin ya. Oke, saya sudah ngerangkum beberapa hal, jadi saya kemarin sudah mempelajari cara membuat CV ya, yang ATS friendly. Jadi yang pertama saya dapatkan itu kita coba isi header dulu ya, header gitu. Nah, jadi sebelum saya masuk ke dalam cara membuatnya ya, teman-teman tuh, bisa membuat CV-nya bisa pakai Canva, ini kayak saya Canva ini ya, misalnya ini Canva, ini header saya, atau teman-teman bisa menggunakan nih yang paling bagus nih, saya baru tahu, kita menggunakan, Google Docs, ya Google Docs. Kita coba lihat ya Google Apps. Ini enak banget pakai Google Docs, kita sudah disediain template-nya. Aduh, nggak ada koneksi internet. Itu, oke, Google Docs. Di Google Docs ini nih dia ada contoh resume ya. Kita bisa pakai ini. Nanti teman-teman bisa klik template galerinya. Ini ada CV ya. CV ini teman-teman bisa pakai Swiss, Serif, Corel, Spearmint, Modern Writer dan sebagainya ya. Nanti teman-teman pilih aja. Kita coba dari ini. Ini bagus juga ini Serif. Atau di sini ya. Ini aja deh. Yang Serif ya. Serif bagus nih. Nah, jadi teman-teman bisa ngebuat CV-nya dari sini ya. Kita belajar dulu bikin header ya, header. Tapi sebenarnya saya sudah bikin duluan sih. Maaf ya teman-teman. Oke, di sini kita coba buat pakai serif ya, pakai serif. Di sini dikasih tahu benar ya, saya juga dapatin bahwa nama lengkap header ya. Nama Anda harus terlihat jelas dan biasanya lebih besar daripada teks yang lain nih, contoh ya benar ya. Anggaplah bukan anggaplah memang nama saya eh, tapi nama saya panjang. Mungkin saya singkat aja kali ya, pakai nama depan dan nama belakang. Kemudian ini ada nomor telepon di sini ya. Kita ganti. Nah, misalkan gini ya, nomor handphone, terus kita pakai email di sini. Nah, email ini harus pakai email yang profesional ya teman-teman, jangan pakai email yang aneh-aneh ya. Jadi idealnya tuh email itu ada nama nama kita ya, bisa nama campuran ya, nama nama depan sama nama belakang. Ini email saya ya, gitu. Ini email saya, gitu. Nanti teman-teman bisa bikin emailnya sendiri ya. Kemudian di sini kita gunakan lokasi. Nah, lokasi ini disarankan juga cukup mencantumkan kota dan atau juga negara bagian. Jadi kita nggak perlu masukin lokasi kita tuh lengkap alamat-alamatnya ya. Di sini nih cukup nih. Sekarang saya di Sendawar. Teman-teman tahu Sendawar di mana? Sendawar itu ada di Kutai Barat, Kalimantan Timur ya. Itu kemudian ini udah cukup ya. Oh, nomor telepon sudah, nama, nomor telepon, email, lokasi, ini udah nggak saya nggak atas nih. Sorry. Ini nggak perlu, kita hapus aja. Oke, kemudian professional title. Jadi teman-teman mencantumkan jabatan atau profesi teman-teman saat ini ya, eh, langsung di bawah nama nama teman-teman ya. Di sebelumnya aku kan supervisor ya, mobile, sorry, oh, super supervisor, mobile engineer. Oke, jadi tujuannya buat apa? Ini tujuannya eh, untuk membuat ini tapi ini opsional sih sebenarnya. Ini opsional nih, professional title nih. Tujuannya biar HR. Kalau misalkan kita sudah tembus CV kita ke HR, HR langsung tahu. Oh, sebelumnya Mas Ian ini kerja sebagai apa gitu. Tapi ini kita bisa skip ya. Ini kayaknya opsional. Ini kayaknya poin yang di sini ini digunakan untuk summary of objective statement or objective statement. Jadi
ini juga termasuk penting ya, summary ini. Jadi ini saya paham ini sebenarnya summary ya. Jadi summary kan namanya juga summary ya, ringkasan ya. Jadi pengantar singkat nih di bagian atas resume yang memberikan gambaran cepat kepada pemberi kerja tentang kualifikasi Anda dan peran yang Anda inginkan. Jadi dia tuh campuran ya dari professional title. Jadi sebelumnya teman-teman kerja sebagai apa gitu kan. Experience project manager, ini contohnya ya, experience project manager with focus on delivering IT solutions on time and within budget ya kan. Ini dia jadi sebelumnya kerja sebagai project manager gitu kan. Kalau saya itu saya zoom dulu ya. Wow, ini saya nih. Sorry. Ini saya masuk di sini. Sorry. Ini biar bisa ke teks ya, biar teksnya kepanjangan. Nanti teman-teman perbaiki sendiri ya. Contohnya gini. Jadi kalau saya kalau format ini, kalau pakai format ini itu dedicated, ini kan professional title-nya ya, experience project manager. Kalau saya kan dedicated mobile engineer supervisor. Kemudian saya juga masukin years of experience sekalian ya. Ini gimana deh? Nah, saya masukin dedicated mobile engineer supervisor with 7+ years of experience in the fintech industry. Nah, ini juga nih, saya masukin professional title sekaligus years of experience. Kemudian saya masukin juga key skill atau uh, kunci apa skill paling utama kita ya, atau juga apa sih yang paling kita kuasai gitu kan. Ini kan skill in data driven decision making, SEO strategi and team leadership. Nah, kalau saya expertise in developing and scaling secure Android banking applications. Kemudian juga proven leadership in managing technical teams to deliver quality reliable mobile application for major regional and national banks gitu. Ini key skill saya ya. Kemudian ini ada value or achievement-nya. Nah, ini yang saya tidak bisa isi. Karena ini kan sebaiknya memang value of achievement ini kita ngasih data ya. Ini ada data 30% dan juga selama 6 bulan gitu. Nah, karena saya terus terang kemarin pas saya kerja di kantor yang sebelumnya, saya lupa mencatat hal-hal yang seperti ini. Jadi saya tidak memasukkan ya daripada saya membuat data. Jadi sebaiknya saya nggak masukin itu. Tapi kalau teman-teman punya, silakan dimasukin. Tuh, kemudian ini career goals. Jadi career goals ini looking to leverage my experience in the dynamic fast growing company. Jadi ini career goals ini penutup ya, penutup. Jadi teman-teman tuh di bawah terakhir tuh dia teman-teman tuh mau ngapain gitu, mau ngapain? Apa sih goals dari karir teman-teman gitu? Kalau saya nggak masukin gini karena saya terus terus terang belum mendapatkan ide ya untuk mengisi ini. Tapi sepertinya ini career goals ini juga kita tuh menyesuaikan ya, tergantung dari company apa yang kita daftar, di mana company yang kita daftar, terus juga um, teknologi apa jabatan yang didaftar gitu ya. Nanti menyesuaikan aja teman-teman. Gitu. Itu dulu dari saya terkait mengisi header dan juga summary of or objective statement gitu kan. Memang kalau terlihat itu kayak standar banget ya. Standar banget nih misalkan punya saya nih. Standar banget ya. Nama summary gitu kan. Karena memang ATS ATS itu application tracking system ya hanya apa untuk bisa ngelihat parsing data ya. Jadi usahakan tidak usah terlalu eh, banyak hal-hal yang lain-lain ya. Pakai bar chart, grafik apa segala macam gak usah ya. Cukup ini dulu aja. Oke, itu dulu dari saya. Nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Kita akan bahas terkait education, apa sih yang harus diisi, kemudian work experience ya. Itu saya ada beberapa. Nanti saya akan tambahkan lagi sini di sini.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.